10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan mata kuliah kita Matematika Ekonomi Bisnis. Pada video ketiga ini saya masih membahas atau menjelaskan tentang soal latihan. Hari ini ada 2 soal latihan yang nanti kita bahas. Dalam hal ini fungsi linier yang diterapkan ke dalam aktivitas kegiatan ekonomi bisnis. Ini soalnya sama pembahasannya panjang-panjang, jadi mungkin secara perlahan-lahan supaya bisa dapat dipahami. Dan ya, kalau kita bisa menyelesaikan 1 soal atau 2 soal itu sudah cukup bagus. Oke. Soal kedua dalam semua rangkaian soal kita, yaitu pertama, yaitu fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 15 kurang P, dan fungsi penawarannya dengan persamaan QS sama dengan 2P kurang 6. Terhadap produk tersebut dikenakan pajak per unit sebesar 3. Hitunglah P dan Q keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. B, hitunglah penerimaan pajak total oleh pemerintah. C, hitunglah pajak yang ditanggung oleh konsumen dan yang ditanggung oleh produsen. Nah, di sini ada semacam cerita atau case kasus terkait dengan ada permintaan dan penawaran terhadap sebuah produk. Di sini ada lambang QD, yaitu jumlah yang D ini namanya demand. D ini namanya demand, bahasa Indonesianya adalah permintaan. Q ini adalah lambang daripada jumlah kuantitas yang diproduksikan. Nah, di soal ini jumlah produk yang diminta dilambangkan QD itu sebanyak 15 kurang P. Ya toh, ini fungsi linier ini. Kemudian penawarannya dilambangkan dengan QS. S ini adalah supply. Q tetap adalah jumlah produk, dalam bahasa ekonominya adalah quantity, dilambangkan dengan QS artinya jumlah yang ditawarkan. Nah, dengan fungsi liniernya adalah QS sama dengan 2P kurang 6. Nah, ini. Jadi saya ulangi keseluruhan soal ini. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 15 kurang P, dan fungsi penawarannya dengan persamaan QS sama dengan 2P kurang 6. Nah, ini jadi ini ada kasus terkait dengan permintaan dan penawaran. Kemudian terhadap soal ini, dalam hal ini produk yang diproduksi berapa, yang diminta berapa, itu muncul 3 soal. Nah ini, tapi sebelumnya terhadap produk tersebut dikenakan pajak per unit sebesar 3. Nah, jadi produk yang diproduksikan baik
jumlah yang diproduksi berdasarkan permintaan ataupun berdasarkan penawaran dikenakan pajak 3 unit. Tiga di sini mungkin 3 rupiah atau 3 dolar per unit. Nah, kemudian dari keseluruhan ini tugas kita adalah untuk menjawab 3 pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, hitunglah P dan Q keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Nah, hitunglah harga dan jumlah yang diproduksi. Apakah jumlah yang diproduksi berdasarkan permintaan atau berdasarkan penawaran? Kemudian harganya itu hitung keseimbangannya. Nah, keseimbangannya. Berapa yang harus diproduksi berdasarkan permintaan dan penawaran, itu titik seimbangannya di mana, angka berapa. Nah, kemudian hitung juga masih terkait dengan soal pertama, sebelum dan sesudah pajak. Nah, jumlah yang diproduksi sebagai jumlah keseimbangan antar yang diminta yang diproduksi itu titik temunya berapa, itu hitung pajaknya. Baik, ya hitunglah sebelum dan sesudah pajaknya. Ini artinya menghitung jumlah keseimbangan produk itu sebelum dan sesudah dikenakan pajak 3 di atas ini. Kemudian pertanyaan kedua, hitunglah penerimaan pajak total oleh pemerintah. Nah, setelah menghitung A, kemudian kita menggunakan datanya untuk menghitung total pajak dari keseluruhan 3 kali berapapun yang didapat dari penghitungan A ini, lalu kita dapatkan pajak total yang nanti diterima oleh pemerintah sebagai jawaban B. Kemudian C-nya, hitunglah, dalam hal ini pertanyaan C, yaitu hitunglah pajak yang ditanggung oleh konsumen dan yang ditanggung oleh produsen. Nah, di sini pajak yang dikenakan, pengenaan pajak terhadap setiap unit 3 rupiah, 3 ini, itu berapa? 3 ini per unit. 3 ini adalah nilai pajak per unit, per satu produk. Itu kira-kira dari 3 ini berapa yang ditanggung oleh konsumen dan berapa yang ditanggung oleh produsen. Itu kita hitung. Oke. Mungkin ini harus dimengerti dulu soal ini, baru kemudian kita menyelesaikan di bawah bisa dengan gampang. Jadi di atas itu soalnya, kemudian soal itu terkait dengan ada permintaan dan penawaran atas sebuah produk, titik seimbangnya berapa, dikenakan pajak, itu untuk pertanyaan A-nya. Kalau tidak kena pajak berapa, dan belum kena pajak berapa. Nah, kemudian ini yang kedua adalah hitunglah total penerimaan pajak berdasarkan data yang pertama. Lalu kemudian pajak itu tentunya ada yang ditanggung langsung oleh produsen, ada yang ditanggung oleh konsumen, yang dikenakan oleh pemerintah. Nah, itu kira-kira hitungannya bagaimana? Nah, apa pertanyaan C ini? Oke, sekarang kita menghitung untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu A, keseimbangan sebelum pajak. Bagian ini, bagian sebelum pajak, keseimbangan sebelum pajak. Nah, asumsinya jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Nah, itu asumsi kata keseimbangan, yaitu jumlah yang kita tawarkan dengan jumlah yang diminta sama. Kemudian kita mengambil data daripada QD dan QS yang ada pada soal di atas. QD yaitu 15 kurang P, sama dengannya turun, 15 kurang P di atas ini, 15 kurang P turun, kemudian sama dengannya turun, kemudian QS-nya adalah 2P kurang 6, nah QS-nya adalah 2P kurang 6, nah itu berarti asumsi penawaran sama dengan permintaan, kita letakkan di bawahnya, yaitu 15 kurang P sama dengan 2P kurang 6. Nah, kemudian selanjutnya kita mengolah secara fungsi linier.
Dalam hal ini kita mencoba untuk memindahkan, menyamakan bagian-bagian yang sama. 15 turun, kemudian posisi ini kan negatif jadi positif, lalu 6-nya turun, kemudian 2P-nya turun, kemudian P-nya dipindahkan ke sini. Nah, itu masih tambah lagi. Kemudian disederhanakan. 15 tambah 6 sama dengan 21, kemudian 2P tambah 1P sama dengan 3P. Oke, 3P. Nah, kemudian ini kan ceritanya kita mencari harga. Cari harga sebelum pajak. Harga yang ditawarkan sebelum pajak berarti P ini price, harga diletakkan di sini. Kemudian P-nya sebenarnya 3 dianggap 1, maka 21 bagi 3 menjadi 7. Artinya penawaran produk ini harganya adalah per unit 7 sebelum pengenaan pajak. Nah, oke. Kemudian kita cari jumlah produknya. Kalau sudah tahu harganya per unit sebelum pajak itu adalah 7, maka kita cari tahu berapa yang diproduksi pada saat itu. Nah, QD sama dengan 15 kurang P. Nah, itu masih dari soal juga. Itu QD sama dengan 15 kurang P. Nah, kemudian turun QD sama dengan turun 15 turun, P-nya sudah ketahuan yaitu 7, lalu kemudian turun lagi, QD-nya turun, 15 kurang 7 sama dengan 8, sama dengan Q. Nah, ini artinya keseimbangan produk sebelum pajak adalah antara yang ditawarkan dengan yang diminta itu adalah ada pada 8. Kita sudah mengetahui bahwa keseimbangan harga dengan keseimbangan jumlah produk sebelum pajak adalah 7 untuk harganya, sedangkan 8 untuk produknya. Oke, sekarang kemudian fungsi penawaran. Fungsi penawaran QS sama dengan 2P kurang 6. Nah, itu dari soal yang tadi. Nah, kok soalnya. Nah, kemudian P-nya dipindahkan ke sini yang nilainya adalah 2, itu berkurang setengah atau 0,5 sehingga 2 menjadi 1. Nah, maka ditulis sini P, cukup P saja. Lalu QS-nya dipindahkan ke sini, nilainya adalah 1, dia berkurang setengah menjadi 0,5 Q. Kemudian plus-nya turun, min ini berubah jadi plus di sini karena plus. Kemudian 6-nya berkurang setengahnya menjadi 3. Nah, berarti fungsi penawarannya adalah P sama dengan 0,5 Q tambah 3. Nah, pada saat sebelum pajak. Pada saat sebelum pajak, kalau dibuatkan perhitungan ini dalam bentuk fungsi linier, maka kalau asumsi QS-nya adalah 2P kurang 6, maka P-nya adalah 0,5 sama dengan 0,5 Q tambah 3. Nah, di sini ada tulisan atau itu sebenarnya bukan berarti boleh ditulis bolak-balik, tapi sesuai dengan pertanyaan. Maka kita di sini ada kata fungsi. Ya, kita mencari tahu tentang fungsi harga. Fungsi harga itu dan ditulis dalam bentuk fungsi linearnya seperti begini. Kalau fungsi supply quantity-nya, yaitu tentunya sama seperti soal di atas yang kita ambil. Oke, itu sudah jelas. Kemudian yang kedua, masih penyelesaian terkait dengan soal pertama, yaitu kita mencari fungsi penawaran sesudah pajak. Fungsi penawaran sesudah pajak, ya kita karena tadi sudah dapat data tentang P-nya. P-nya itu 0,5 Q tambah 3. Nah,
tambah 3 ini dapat dari PI-nya. Nah, sesudah pajak. Fungsi penawaran dalam hal ini terkait dengan harga. Fungsi penawaran sesudah pajak, bicara pajak berarti bicara tentang harga yang nanti dijualkan itu. Maka yang kita ambil data tentang harga ini. Ya, P-nya adalah sebagai P itu sebagai lambang tentang harga, price. Itu adalah 0,5 Ki tambah 3. Lalu tambah lagi 3. Nah, 3 yang ini beda dengan 3 yang ini. 3 yang ini adalah penyelesaian dari QS di atas, yaitu jumlah unit yang disuplai menghasilkan 3 ini. Sedangkan 3 yang ini adalah berasal dari 3 dalam soal tadi, yaitu per unit, pajak per unit sebesar 3. Nah, berarti P sama dengan 0,5 Ki tambah 3 tambah 3. Oke, kita lanjut. Nah, kita sederhanakan. P sama dengan 0,5 Ki tambah 6. 6 ini dari 3 tambah 3 tadi. Jadi 6 yang ini sesungguhnya dia berbeda dengan 6 yang di sini, tidak sama. Kebetulan sesama 6, tapi bukan berarti 6 ini yang dipindahkan ke bawah, tidak. 6 yang tadi itu berasal dari 3 tambah 3. 6 ini sudah disederhanakan menjadi 3 saja, ditambahkan dengan 3 yang dari sini, berubah jadi 6 yang di sini. Oke. Lalu ini tentang harganya, tapi kalau mau dicari jumlah kuantiti yang dijualkan, maka tinggal dibalik. Ya, 0,5 Ki kalau disimpan di sini tidak mungkin ditulis setengah, akan berubah jadi 1 sama dengan turun. Kalau P-nya di sini, P nilainya di situ bertambah 100%, maka 1 menjadi 2. Lalu ini berubah jadi negatif, kemudian 6-nya menjadi 12. Nah, kita sudah dapat mengetahui pada saat dikenakan pajak, maka fungsi permintaannya adalah fungsi harganya adalah 0,5 Ki tambah 6. Kemudian fungsi jumlah supply-nya adalah dalam hal ini jumlah unit yang diproduksi untuk disuplai adalah 2P kurang 16. Oke. Kemudian keseimbangan sesudah pajak. Oke, keseimbangan sesudah pajak. Nah, keseimbangan sesudah pajak, asumsinya QD sama dengan QS. QD masih kita menggunakan soal tadi dalam nilai daripada QD di soal tadi. Kemudian QS itu tidak lagi menggunakan tadi karena kita sudah dapatkan di sini, yaitu 2P sama dengan 12 turun. Oke. Ini kalau dilogikakan itu maksudnya jumlah yang diproduksi itu berasal dari soal, tetap jumlahnya. Kemudian QS-nya ini bicara tentang yang sudah diminta, maka yang diminta itu dalam artinya yang diminta oleh, yang dijualkan oleh, atau apa yang ditawarkan oleh produsen itu tentunya itu yang sudah dikenakan pajak. Maka kita ambil yang data tentang QS yang kena pajak. Nah, ini QS yang kena pajak ini. Tidak lagi menggunakan QS yang pertama, kembali ke awal tadi, tidak menggunakan lagi QS yang ini, tapi QS yang kena pajak. Ya, QS yang kena pajak adalah 2P sama dengan 12. Nah, turun di sini. Karena ini bicara sesudah pajak berarti sudah kena pajak. Oke, kita mendapatkan QD dan QS. QD sama dengan QS nilainya adalah 15 kurang P sama dengan 2P kurang 12. Nah, kita samakan dulu. Nah, yaitu 15 tambah 12 di sini sama dengan turun, kemudian langsung saja P1 tambah 2P sama dengan 3. Nah, kemudian disederhanakan 15 tambah 12 27 sama dengan 3P. Nah, lalu kemudian P-nya ini dianggap adalah 1. Kalau dipindahkan untuk mencari nilai P-nya sesudah pajak, yaitu angka 1, maka 27 bagi 3 sama dengan 9. Nah, itu artinya keseimbangan sesudah pajak, keseimbangan harga sesudah pajak itu adalah 9. Oke, keseimbangan pajak setelah dikenakan pajak,
setelah keseimbangan harga setelah dikenakan pajak, itu posisinya adalah P sama dengan 9. Kemudian kita mencari keseimbangan jumlah yang diminta, demand, setelah pajak. Nah, QD sama dengan 15 kurang P, itu dari soal tadi yang di sini. Kemudian QD sama dengan 15 kurang 9. Nah, 15 kurang 9. Nah, itu ini turun juga, 15 ini turun, kurangnya turun, P-nya sudah ketahuan di sini 9. Nah, kemudian tinggal dipindahkan QD-nya 15 kurang 9 sama dengan 6. Nah, sama dengan 6, maka ditulis QD sama dengan 6 sama dengan QS. Ini artinya adalah keseimbangan antara yang diproduksi dan yang diminta pada saat dikenakan pajak adalah 6. Ya toh, misalnya 6 unit. Memproduksi 6 unit untuk dijualkan kepada orang, itu adalah jumlah yang tepat ketika harganya dikenakan pajak sebesar 9. Oke, kalau kurang atau lebih, itu perusahaan akan mengalami kerugian. Oke, itu cara menghitung kembali keseimbangan sebelum pajak, kemudian fungsi penawaran, kemudian fungsi penawaran sesudah pajak, lalu keseimbangan sesudah pajak. Ini untuk menjawab soal pertama. Sekarang soal B dan soal C. Soal B dan soal C ini ya cepat saja karena kita menggunakan hasil penghitungan dari soal 1 tadi. Soal A tadi, penyelesaian A tadi. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah penerimaan pajak total oleh pemerintah. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah hitunglah pajak yang ditanggung oleh konsumen dan yang ditanggung oleh produsen. Nah, kita menjawab langsung saja. Pajak total yang diterima oleh pemerintah adalah sama dengan pajak per unit kali Q sesudah pajak. Nah, pajak per unit kali Q sesudah pajak. Nah, pajak per unit yaitu yang 3 tadi dari soal tadi. Kemudian jumlah produksi sesudah kena pajak yaitu 6 ini. Jumlah produksi sama dengan 6 berarti 18. Nah, 18 ini artinya nilai pajak dari seluruh atau total produksi yang diterima oleh pemerintah. Oke, kemudian kita menjawab pertanyaan ketiga atau pertanyaan C adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen dan pajak yang ditanggung oleh produsen. Pajak yang ditanggung konsumen itu didapat dengan cara atau sama dengan selisih P sebelum dan sesudah pajak kali Q sesudah pajak. Nah, selisih P sesudah dan sesudah, selisih P sebelum dan sesudah pajak kali jumlah Q sesudah pajak. Nah, itu kita dapati dalam kurung 9 kurang 7. Nah, 9 ini adalah sesudah pajak. Sementara 7 ini adalah sebelum pajak yang tadi. Coba ke belakang kita lihat. Nah, yang ini hitungan ini. Nah, sebelum pajak 7, sesudah pajak 9. Nah, tinggal dimasukkan 9 kurang 7 sama dengan berapa? Sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, jadi pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah 12. Dari 18 ini, dari 18 total pajak yang diterima oleh pemerintah dari keseluruhan penjualan itu ditanggung oleh konsumen sebanyak 12. Berarti sisanya ditanggung oleh produsen. Cara menghitung sisanya yang ditanggung oleh produsen itu adalah pajak total kurang pajak ditanggung konsumen sama dengan 6. Nah, pajak total 18 kurang 12 sama dengan 6. Nah, itu cara menghitung pajak ditanggung konsumen berapa, pajak ditanggung produsen berapa. Nah, itu tadi saya katakan tinggal menggunakan data daripada menjawab pertanyaan A tadi
untuk mengetahui pajak sebelum dan pajak sesudah. Nah, kemudian jumlah unit sesudah pajak. Oke. Itu adalah pembahasan kita terkait dengan contoh soal kedua. Dalam hal ini terkait dengan fungsi penawaran dan permintaan. Mencari titik keseimbangan, kemudian bagaimana pula dengan sesudah dikenakan pajak atau sebelum dikenakan pajak. Oke. Berikut saya lompat ke ada soal yang nanti kita selesaikan pada kesempatan ini. Ini banyak soal sebenarnya, tidak bisa kita selesaikan semua. Oke. Nah, ini saya pilih soal ini untuk dia berimbang dengan soal yang pertama tadi. Soal pertama tadi analisis makro menggunakan pendekatan tadi untuk mengamati permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah pajak. Itu boleh dikategorikan analisis makro. Fungsi linier diterapkan ke analisis makro yang tadi. Nah, yang ini saya mencoba untuk memilih yang ini karena dia lebih kepada mikro, pendekatan mikro. Yang ini soal 9. Soalnya diketahui persamaan fungsi biaya TC sama dengan 2000 tambah 2Q dan besarnya harga P sama dengan 2. Diketahui persamaan fungsi biaya TC itu total cost. Total cost itu artinya biaya keseluruhan, ya toh, biaya total daripada produksi 2000 ini. Lalu fungsi liniernya total cost di sini adalah TC sama dengan 2000 tambah 2Q dan besarnya harga P-nya adalah 22. Nah, itu P ini adalah price. Kalau saya ulangi lagi, TC ini adalah total cost, sedangkan Q ini adalah quantity atau jumlah produk. Kemudian P ini adalah price. Nah, ini pertanyaan dalam bentuk fungsi linier. Nah, bentuknya seperti begini. Nah, bukan pertanyaan tapi semacam kasusnya atau ceritanya. Lalu pertanyaannya yang di bawah ini, dari data ini, data tentang persamaan fungsi linier di atas, fungsi biaya ini maksudnya fungsi biaya, ditanya A, tentukan AC ketika Q sama dengan 100. B, tentukan Q, TR, TC, tentukan Q, TR, dan TC ketika BEP. C, pertanyaan C, jika barang yang diproduksi dilambangkan dengan Q tadi sebesar 200 unit, tentukan besarnya rugi atau laba. Nah, ini kita menjelaskan dulu lambang-lambang atau singkatan-singkatan ini supaya dimengerti. Setelah itu baru kita masuk ke penyelesaian dari fungsi biaya di atas. Soalnya TC sama dengan 2000 tambah 2Q dan besarnya harga adalah P2. P sama dengan 22. A, tentukan AC ketika Q sama dengan 100. AC ini average cost. Kalau di atas total cost itu biaya keseluruhan. Sedangkan average cost itu biaya rata-rata. Nah, jadi biaya rata-rata ketika yang diproduksi 100 itu berapa? Artinya rata-rata setiap unit dari 100 itu biayanya berapa? Tapi kalau mau jumlah seluruhnya disebut dengan TC, total cost. Tapi kalau dari tiap-tiap unit dari 100 itu biayanya berapa? Itu disingkat dengan average cost, biaya rata-rata. Yaitu jatuh satu unit itu dapat berapa? Kita sebut dengan average cost. Tapi kalau total biaya untuk 100 seluruhnya itu disebut dengan total cost. Nah, itu saya jelaskan lambangnya untuk dimengerti. Tentukan biaya rata-rata kalau jumlah produksinya itu 100. Artinya dari 100 itu setiap unitnya biayanya berapa? Biaya rata-rata. Ya toh?
bisa saja 1 unit tadinya adalah 1, 100, 2, 50, 3, 100, 4, 50, dan seterusnya. Nah, tinggal dijumlahkan, lalu kemudian bagi 100, dapat rata-ratanya berapa. Nah, itu disebut dengan average cost. Oke. Kemudian pertanyaan B-nya adalah tentukan key, dalam hal ini jumlah yang diproduksi, ya toh, total revenue. Nah, total revenue itu artinya total penjualan, revenue. Nanti Anda temukan istilah ini di berbagai mata kuliah lain. Revenue itu artinya nilai penjualan yang diterima. Jadi di sini pertanyaan B ini, dari data di atas fungsi biaya itu disuruh untuk tentukan berapa jumlah yang diproduksi, berapa total penerimaan. Nah, kalau TC berarti total biaya, TR berarti total revenue atau total penerimaan, dan total cost. Nah, total cost muncul lagi di sini ketika BEP atau break even point. Nah, jadi yang ditanya di sini berapa yang berapa yang diproduksi, TR berapa jumlah total penjualan, TC berapa jumlah biaya total yang dikeluarkan. Ketiga-tiganya ini berapa untuk jumlahnya, Q-nya, TR-nya, dan TC-nya itu ketika anggapannya adalah ketika bisnis itu dalam keadaan BEP. BEP itu artinya break even point. Bahasa Indonesia adalah kembali pokok. Kembali pokok, break even point. Itu kalau bahasa Indonesia adalah kembali pokok, atau istilah lainnya adalah impas, atau istilah lain adalah tidak untung, tidak rugi. Break even point itu artinya adalah tidak untung, tidak rugi, kembali pokok. Ini maknanya adalah berapa yang diproduksi itu kalau kita jual tidak ada untung, tidak ada rugi. Berapa total penjualannya yang kita terima itu tidak ada untung, tidak ada rugi. Berapa ya biaya yang kita keluarkan ketika pada saat itu tidak ada untung, tidak ada rugi. Nah, jadi jumlah yang diproduksi ketika kita tidak ada untung, tidak ada rugi. Jumlah yang kita jual ketika tidak ada untung, tidak ada rugi. Jumlah total biaya ketika kita tidak ada untung atau tidak ada rugi. BEP, break even point, artinya tidak ada untung, tidak ada rugi, atau bahasa yang lebih populer itu kembali pokok, impas. Nah, begitu. Paham? Toh? Nah, kemudian pertanyaan C-nya adalah jika barang yang diproduksi, key yang dimaksud dalam soal sini, dia naik menjadi 100 unit, tentukan besarnya rugi atau laba. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan soal pertama ini. Tentukan biaya rata-rata 100. Kalau biaya rata-rata dari key-nya 100. Nah, bagaimana kalau key-nya itu kita naikkan jadi 200? Kira-kira ada untung atau ada rugi? Nah, itu. Jadi dari pertanyaan fungsi biaya ini timbul 3 pertanyaan ini. Oke, nanti diulang-ulang penjelasan terkait dengan lambang-lambang ini supaya dipahami. Kemudian kita lanjut ke penyelesaiannya. Tentunya dimulai dari pertanyaan A, kemudian B, kemudian C. Oke, pertanyaan A. Pertanyaan A tadi itu kan dia bertanya tentang biaya rata-rata. Biaya rata-rata, average cost, itu sama dengan total cost bagi key. Nah, ya, total biaya bagi jumlah yang diproduksi itu sama dengan biaya rata-rata. Nah, jadi pertanyaan tadi kan dia mencari tentang biaya rata-rata, maka kita dalam hal ini mengasumsikan biaya rata-rata di sini sesuai dengan pertanyaan ini adalah TC atau total cost dibagi jumlah yang diproduksi itu sama dengan average cost. Nah, yang kita cari average cost ini. Nah, TC ini sudah kita ketahui pada kita sudah mengetahui pada soal tadi dalam hal fungsi linear tadi. TC-nya tadi adalah 2000 tambah 2 key.
tutup kurung, bas per ini turun, lalu Q-nya turun. Kemudian disederhanakan atau dipindahkan, dipindahkan dulu. 2000-nya turun, Q-nya yang ini ke sini, Q-nya 1 dan Q ini dia turun, kemudian 2-nya turun di sini. Oke. Kemudian diselesaikan ke bawah lagi, yaitu 2000-nya turun, kemudian Q ini sesuai dengan pertanyaan pada A tadi, ada 100 tadi, yaitu berapa AC-nya ketika Q-nya sama dengan 100 tadi. Nah, Q yang ini adalah 100. Kemudian tambah turun, 2 turun, lalu kita menyelesaikan 2000 per 100 tambah 2 sama dengan 2000 per 100 dulu. 2000 per 100 sama dengan 20 tambah 2 sama dengan 22. Nah, itu artinya biaya rata-rata yang didapatkan dari ketika jumlah produksi itu 100 adalah 22. Tentunya kita menggunakan informasi daripada soal tadi, yaitu nilai TC-nya sebagai fungsi biaya tadi. Fungsi biaya TC-nya tadi yaitu 2000 tambah 2Q. Harus kita gunakan itu untuk menyelesaikan pertanyaan A. Itu kita dapatkan 22. 22 adalah biaya rata-rata. Oke. Paham? Kemudian kita membahas soal kedua, yaitu tadi berapa jumlah yang diproduksi, berapa nilai penjualannya, kemudian berapa biaya totalnya ketika kegiatan bisnis itu tidak menguntungkan juga tidak merugikan, BEP. Nah, sekarang kita tulis BEP ketika TR sama dengan TC. Artinya kita tidak untung, kita tidak rugi ketika jumlah yang kita jualkan sama dengan biaya yang kita keluarkan. Total revenue, jumlah penerimaan sama dengan biaya yang kita keluarkan, itu dianggap BEP. Ya, tulisan matematik fungsi linearnya adalah BEP maka TR sama dengan TC. Nah, TR sama dengan TC. Nah, begitu. Oke. Atau fungsi lainnya juga adalah ketika P kali Q itu sama dengan TC. Ya toh? Atau kondisi di atas ini sama juga dengan di bawah ini, yaitu jumlah harga per unit dikali dengan total harga, total unit. Saya ulangi, P kali Q ini sama dengan harga per unit kali jumlah yang diproduksi sama dengan TC. Itu juga sama dengan posisinya dengan BEP tadi. Artinya posisi BEP itu sama dengan TR sama dengan TC. Itu sama juga dengan jumlah harga per unit kali jumlah total produksi sama dengan biaya yang dikeluarkan. Itu sama saja kondisinya. Oke. Nah, ini dimaksudkan supaya kita bisa menerapkan fungsi linear fungsi biaya yang dimaksudkan pada soal tadi. Karena di dalam soal tadi tidak tertulis BEP ataupun TR, sehingga kita asumsikan BEP sama dengan TR sama dengan TC itu sama juga dengan P kali Q sama dengan TC, ya toh? Di mana P pada soal tadi, P ini sudah kita dapatkan 22 ini kali Q, kemudian TC-nya dari soal tadi yaitu 2000 tambah 2Q, ya toh? Nah, kemudian coba kita pindahkan fungsi linear ini. 22Q kurang ini plus min, kurang ini kurang 2Q turun, kemudian 2000 nya turun, kemudian 22Q kurang 2Q sama dengan 20Q, 2000 nya turun, kemudian Q nya
berubah jadi 1, maka 2000 bagi 20 menjadi 100. Nah, 100. Nah, ini artinya pertanyaan yang pertama tadi itu jumlah key ketika BEP, jumlah yang diproduksi dilambangkan dengan key itu ketika kondisinya kondisinya adalah BEP adalah 100. Yaitu 100. Nah, 100 di sini 100 yang dimaksud di sini bukan sama dengan 100 yang di sini. 100 ini benar-benar dari soal. Dimaksudkan di sini sebagai nilai K untuk mencari average cost-nya. Sedangkan 100 yang ini berasal dari penyelesaian asumsi berapa yang diproduksi dilambangkan dengan K ketika kita posisi tidak untung, tidak rugi, yaitu Q sama dengan 100. Oke. Nah, dengan demikian kita tinggal mencari TR dan TC-nya tadi yang ditanyakan, total revenue atau total penjualan yang diterima tetapi tidak untung, tidak rugi, yaitu TR sama dengan 22 Q, TR total revenue sama dengan 22 Q, sama dengan 22 Q yang ini, 22 Q total revenue itu total penjualan, kan tadi kita bilang total penjualan itu sama dengan harga 1 unit tambah kali jumlah total itu ditulis kayak begini. Maka asumsi total revenue itu sama dengan tulisan ini, P kali Q lalu sama dengan kemudian 22 nya tulis ulang, Q-nya adalah dari sini 100. Nah, lalu dijumlahkan dapat 22 kali 100 sama dengan 2200. Artinya total penerimaan dari penjualan itu adalah 2200, tidak ada untung, tidak ada rugi. Oke, kita sudah dapat total revenue-nya. Kemudian total cost-nya. Dalam hal ini biaya yang dikeluarkan totalnya itu ketika kita tidak untung, begitu juga tidak rugi. Nah, total cost-nya kita tulis ulang fungsi biaya yang ada pada soal tadi. TC-nya ini adalah, kalau tidak salah yang ini 2000 tambah 2 Q. Di sini juga ada 2000 tambah 2 Q. Itu 2000 tambah 2 Q ini dari soal tadi. Sama dengan 2000 ditulis ulang tambah 2 Q-nya adalah 100 ini masukkan, lalu tinggal dijumlahkan. Ya. 200 tambah 2000 atau 2000 tambah 2 kali 100, 200 menjadi 2200. Nah, ini sama nilainya. Total penerimaan 2200, total penjualan 2200, dengan total biaya juga 2200. Dengan jumlah produksinya adalah 100. Nah, berarti sudah kita dapatkan jawabannya. Saya kembali ke pertanyaannya tadi Pertanyaannya tadi yaitu tentukan Q-nya, TR-nya dan TC-nya kalau tidak untung dan tidak rugi. Nah, tadi kita dapatkan Q-nya 100, TR-nya adalah 2200, TC-nya juga 2200. Nah, ini di sini yang tadi, kembali ke sini. Q-nya adalah 100, TR-nya adalah 2200, TC-nya adalah 2200. Total biaya 2200 untuk 100 unit, total penjualan juga 2200. Nah, di sini artinya kalau kita produksi itu tidak kurang dan tidak lebih dari 100, maka kita hanya jalan-jalan saja. Ya, itu istilah orang. Istilah orang itu kembali pokok atau imbas atau tidak untung, tidak rugi. Break even point. Kalau kita produksi cuma 100, maka tidak akan rugi, tidak akan untung. Kalau kurang dari 100 pasti kita rugi. Kalau mau untung harus lebih dari 100. Ya toh? Kalau mau untung maka jumlah produksi itu harus lebih dari 100. Dengan demikian maka muncullah pertanyaan kedua. Bagaimana kalau jumlah yang kita naikkan jadi 200? Jumlahnya kita naikkan jadi 200. Nah, sebenarnya 200 ini bukan berasal dari 100 yang ini, tapi 100 dari soal yang pertama tadi ini. Soal yang pertama ini di dalam soal disebutkan 100, lalu kemudian
pertanyaan ketiga, yaitu dia coba menaikkan jadi 200 dari 100 ini, bukan 100 yang ini, tapi 100 yang ini dinaikkan jadi 200. Kira-kira TR-nya berapa, TC-nya berapa, kemudian ada untung atau rugi. Nah, itu. Nah, tinggal dicari saja. TR-nya 22 Ki, TR-nya 22 Ki sama dengan 22, Ki-nya adalah 200 karena dinaikkan, sama dengan 4.400. TC-nya adalah 2000 tambah 2 Ki, ini fungsi biaya tadi, 2000 tambah 2 Ki, 2 kali, Ki-nya adalah 200, 2400, 2000, 2 kali 200 jadi 2400, tambah 2000 jadi 2400. 2400. Nah, toh? Lalu tinggal dicari apakah untung atau rugi. Pertanyaannya, bukan pertanyaan ini, diasumsikan total revenue lebih besar daripada total cost. Artinya kalau untung berarti harus jumlah penjualan lebih besar daripada biaya produksi, yaitu biaya total biaya. Maka laba yang didapatnya adalah total revenue kurang total cost, di mana total revenue adalah 4.400, kemudian total cost adalah 2.200 sama dengan 2.000. Nah, berarti di sini posisinya adalah untung. Untungnya adalah 2.000. Oke. Nah, ini mungkin pembahasan terakhir. Coba saya kasih soal. Saya kasih soal untuk diselesaikan. Coba saya kasih soal untuk diselesaikan. Jadi pertanyaan di rumah. Saya mau sampaikan kembali. Ini AC ini 22 di sini berbeda dengan 22 di sini. Tadi saya tidak menyebutkan 22 yang di sini bukan berarti sama dengan 22 yang ini. 22 yang ini adalah 22 berasal dari soal. Yang di sini soal ini 22. Oke, untuk pekerjaan rumah dikerjakan lalu kemudian digabung dengan yang sudah selesai. Anda silakan menyelesaikan P-nya ini atau dua ini 2000 sebentar Ki 100 ya, ini digantikan jadi 33. Kemudian ini digantikan jadi nggak perlu yang ini. Tapi menyelesaikan, kemudian ini digantikan jadi 3000. Nah, ini 33, ini 3000. Ini tetap. Hitung juga sama kayak begini. Ini tetap. Ya. Lalu menghitung yang ini. Menggunakan angka 2000 ini menjadi 3000. Ini 33, ini 2000, lalu selesaikan soalnya. Oke. Demikian penjelasan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.